Di program kita channel kita itu masak memasak yang kali ini tetap ditemani oleh chef kita SDN. Jangan lupa like and subscribe untuk hasil dari semuanya ini. Kali ini kita masak apa ya, chef? Nyak babe entang. Hari ini kita masak menunya soto Betawi. Ya, betul. Sidul anak Betawi asli. Katanya sembahyang mengadi, tapi jangan bikin dia sakit hati. Ini ada lagunya. Maka hari ini saya memberikan menu khusus soto Betawi. Nah, sebelum Untuk mengingat kita pada cerita Sidul ya. Ya, saya ingat cerita Sidul. Jadi kita makan soto Betawi. Halo Sidul. Sidul, halo, maju terus Bang Dul ya. Oke. Bahan-bahan apa yang harus kita siapkan Untuk soto Betawi ya. Oke. Nah, Bu Eli, saya masak soto Betawi ini ya. Ada banyak orang minta resep sama saya. Apa kelebihannya tuh? Ya, saya nggak tahu kelebihan, tapi ada satu bilangan Jakarta Utara, dia bilang ke saya, ini yang saya pernah makan soto yang terbaik, soto yang terenak. Maka kali ini saya coba tampilkan lagi di channel kita. Ya. Apakah ini betul-betul mewakili daripada sekian orang yang mengatakan ini enak? Saya berharap para pemirsa yang ada di rumah juga bisa memberikan like kita tanggapan masakan saya apakah begini atau begini. Oke. Yang penting mereka coba sesuai dengan resep yang kita anjurkan ke mereka semua, dites di rumah. Nah, apa kekurangan dan kelebihannya? Silahkan di like and comment. Itu dia. Oke, kita langsung ya, Bu Eli ya. Iya. Apakah bahan-bahan kita hari ini? Saya menggunakan daging yang namanya sengkel ya. Oh, iya, iya. Daging sengkel berjumlah 1 kilo 2,5 on atau 1.250 gram. Ya. Sayur-sayur untuk soto Betawi terdiri dari tomat, daun bawang kecil, daun seledri, kentang, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas. Nah, bahan-bahan keringnya terdiri dari jintan, ketumbar, garam, lada, penyedap rasa. Nah, bahan-bahan presto yang akan kita masukkan dengan daging yaitu terdiri dari buah pala 3/4 dari 1 biji. Jadi 1 biji dibuang ujungnya, yaitu 3/4, 4 lembar daun salam, 2 ruas kayu manis. Ini saya pergunakan 1 lembar yaitu membran untuk saya bungkus masukkan ke dalam presto agar ini kotoran tidak lari kemana-mana, tetap bersih ya. Kemudian sambalnya cukup cabai besar, cabai rawit, tomat, dan tambahannya nanti apa di makanan ya, dengan jeruk, limau, kemudian kerupuk emping, biasa, goreng bawang dan kecap ya. Nah, masih ada lagi satu. Air kita berjumlah 3 liter. Hari ini kita membuat kuah berjumlah 3 liter untuk 10 sampai 12 porsi. Oh iya. Ya, 11 sampai 12 porsi termasuk kelapa ya. Kelapa ini adalah 1,5 biji. Santan ya. Ya, santan. 1,5 biji kental ya. Nah, ini lebih kurang 500 mililiter. Jadi ini 500 mililiter, kuahnya berarti 3 liter ya. 2,5 liter. Jadi total seluruhnya 3 liter. Nanti pada waktu kita rebus presto, airnya berkurang, nanti tinggal takar ulang ditambah air putih lagi. Tapi totalnya harus
3 liter. 3 liter dan sedikit minyak untuk menumis. Nah, itulah bahan-bahan kita yang akan kita proses. Nah, kita langsung ya, Bu Eli ya. Iya, betul. Para pemirsa di rumah sudah tak sabar pemirsa untuk Iya. menikmati menu kita ya. Langsung saya akan kerjakan pada siang hari ini. Tetap semangat ya, para pemirsa di rumah. Iya. Nah, ini daging. Nah, saya masukin semua daging. Ya. Kemudian saya kasih 3 lembar daun salam sebagai bahan presto. Kemudian kayu manis dan saya ikat pala. Ini saya masukin ke dalam membran. Saya ikat dengan benang ya. Nah, nanti kalau nggak bisa diikat dengan, cukup disimpul saja karena kecil. Oke, disimpul. Oke, bisa ya. Nah, di rumah kalau tidak ada membran bisa cari kain kasar yang bersih. Nah, masuk ke dalam presto ya. Kita akan masuk air sebanyak 1,5 liter untuk di presto. Selama 40 menit. Baik, saya kencangkan, kemudian saya nyalakan. Kita akan mengolah bumbu-bumbu halusnya. Untuk diperhatikan, ini penting. Seluruh bawang merah kita masukkan ke dalam tabung jus. Ya. Nyak babe, tolong diingatin. Bawang putih semua kita masukin. Ya. Kemiri ini 6 piece itu sangrai. Ya. Kemiri disangrai dulu. Nah, ini sudah saya sangrai 6 piece juga saya masuk ke dalam tabung jus. Jahe lengkuas. Nah, masih ada bubuk ketumbar, kita masukin semua ya. Jintan kita masuk. Oke, coba kita lihat semua. Takutnya ketinggalan Bu Eli. Kalau ketinggalan masaknya jadi masalah. Ada bumbunya dari kurang. Iya, nanti orang bilang, "Betul, ini kok ketinggalan." Maka saya harus cari dulu. Karena ini begini banyaknya. Kita seperti cari barang di dalam jerami. Maka saya harus perhatikan ada yang tidak masuk atau tidak. Iya, betul. Apalagi ada yang suka makan itu namanya Mas Joko. Wah, kalau Mas Joko itu makan, dia hitung dalam mangkok itu bumbu apa yang kurang, maka saya harus perhatikan apalagi kurang. The good tester ya. Iya, betul. The good tester. Iya itu. Baik, saya akan jus ya. Pokoknya tolong lihat ya, kita jus semua. Nah, saya jus sekarang. Simsalabim. Bumbu ini sudah selesai. Kita akan olah. Oke, Kita akan langsung gongseng, masukkan di penggorengan. Mana penggorengannya? Di mana? Oh ya, itu penggoreng. Tunggu sebentar ya, saya ambil dulu. Aduh, tunggu dulu. Nah, kita siapkan minyak ya. Masukkan 5 sendok makan. Kita gongseng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah masuk semua. Saya akan masukkan bumbu yang ada, yang kita barusan jus dan halus. Oke, dilihat. Akan tumis sampai harum. Jadi bisa bantu saya. Nah, kentang saya akan olah dulu. Ingat, kentangnya kita potong segi 4. Nanti digoreng untuk campuran daripada soto ya. Nah, bikin segi 4, yang namanya potong segi 4. Jangan bulat-bulat ya Pak, Bu. Nanti dikira nanti itu adalah manisan. Manisan kentang. Bukannya. Nah, kita bikin segi 4 seperti ini. Nanti digoreng sebagai campuran soto Betawi. Enak, ini luar biasa ya. Oke. Sambil kita menunggu presto kita sampai empuk dan tumisan bumbu sampai harum. Babenya masakannya udah mateng nih.
Nah, udah ngeluarin harum bumbunya ya. Nah, sambil Ibu Eli gongseng terus, tumis terus. Nah, saya akan mengeluarkan daging yang di presto 40 menit juga sudah selesai. Nah, ini saya keluarkan gas uap daripada airnya sudah saya buang. Ya, saya tuangkan, saya keluarkan dagingnya ya. Saya keluarkan dagingnya sambil saya masukin ke dalam satu wadah. Ya, saya ambil dagingnya, ya, keluar dari presto. Nah, ini dia dagingnya yang hasil kita presto. Kemudian kaldu daripada air dalam presto ini saya keluarkan, saya saring. Ingat ya, kaldu harus disaring biar kuahnya itu bening dan bersih. Air kaldunya kita dapat. Nah, ini juga sudah matang. Ibu Eli sudah boleh diangkat. Bayang, bos ya, saya masukin ke dalam wadah kuah dari hasil presto ini. Jumlahnya ada lebih kurang 1,5 liter. Nah, hasil daripada tumisan ini bumbunya sudah matang seperti ini. Saya masukin ke dalam semua. Campur ya. Ya, saya campur ke dalam. Nah, untuk kita sekarang langsung bikin kuah soto betawinya. Sambil diaduk, saya masukkan air 1 liter. Berarti jumlahnya 2,5 liter ya. Di dalam ini 2,5 liter. Masih sisa ada 500. Nah, 500 ini adalah santan. Santan juga saya masukin semua. Nah, ingat, ketika santan kita masukin ke dalam panci, di dalam rebusan apinya nggak boleh besar, dan santan ini harus diputer, diaduk terus. Kalau tidak diputer, diaduk, dia kemungkinan akan pecah. Kalau pecah, taste daripada rasa dari masakan itu pasti berubah. Nah, supaya dia nyampur, maka dia harus diputer terus sampai dia mendidih. Setelah dia mendidih lebih kurang 10 menit. 10 menit kita matikan, berarti sudah selesai. Nah, ini saya masukkan santannya. Ya, oke. Nah, ya. Itu dia. Saya masuk semua. Berarti ini kuahnya sebentar lagi sudah jadi ya. Semua bumbu sudah saya masuk semua. Nah, oke. Semua bumbu kering saya masuk. Garam saya masuk semua. Di rumah Anda yang masak dicoba dites dulu. Kalau kurang asin bisa ditambah. Bumbu penyedap. Kaldu sapi sama penyedap saya masukkan. Kalau nggak suka dengan penyedap bisa di skip, diganti dengan gula ya. Oke. Nah, sambil diaduk terus seperti ini ya sampai dia mendidih. Oke, sambil Ibu Eli sedang mengaduk, saya mau sampaikan beberapa pelengkap daripada soto Betawi, yaitu di mana kentang sudah saya goreng seperti ini. Nanti pada waktu topping di atas daripada soto Betawi kita taruh. Nah, ini jeruk ya, tomat, ini toppingnya. Kemudian daun bawang sudah saya potong. Daun seledri sudah saya potong juga begitu. Termasuk sambal daripada soto Betawi saya rebus, yaitu terdiri dari cabai merah besar, cabai rawit, serta tomat. Kita jus setelah dia empuk, berikan air yang ada bekas daripada rebusan, beri garam sedikit, saya jus, maka hasilnya seperti ini. Saya akan menata sayur soto Betawi ini ya, supaya Bapak Ibu bisa tahu caranya ya. Nah, kita lihat ya cara natanya. Dagingnya kita potong. Kalau di rumah mau digunting lebih cepat ya dengan gunting. Nah, ini saya potong dagingnya. Dagingnya sudah empuk sekali ya. 40 menit sudah empuk sekali. Nah, pakai daging sengkel ya, jangan pakai sembarang daging karena khusus
untuk soto dia menggunakan sengkel. Sengkel kalau bisa gunakan sengkel yang kembang. Sengkel yang kembang ya, itu lebih baik karena di sana mengandung sedikit urat yang ada di dalam daging itu. Nah, sotonya seperti ini. Saya tata. Saya masukkan, iya. Seperti ini. Kemudian saya beri kentang berapa? 3-4 piece. Tomatnya saya iris. Ya. Kalau bisa tomatnya dipotong dan harus dihabiskan cepat-cepat. Kalau tidak 3-4 jam dia akan sudah terkontaminasi bakteri dan mulai basi. Oleh karena itu kalau belum makan usahakan jangan dipotong ya tomat ya. Dia akan cepat bereaksi dengan udara. Oke, seperti ini toppingnya. Kemudian jeruk. Kemudian tinggal kita siramkan. Dan kita beri bahan pelengkap seperti bawang goreng. Nah, bawang goreng kita taburkan. Nah, seperti ini. Kemudian saya beri emping ya, beberapa piece. Nah, ini dia. Tinggal kita menunggu kuah itu mendidih. Setelah mendidih saya akan siramkan. Nah, udah jadi tuh kuahnya. Udah mendidih tuh, lihat tuh. Nah, saya tuangkan kuahnya. Kita udah langsung bisa taste food. Nah, ini waduh harumnya kuah sotonya. Nah, kita masuk ya. Kuah soto Betawi dia sedikit coklat ya, warna putih. Nah, kalau bagi yang alergi dengan santan bisa diganti dengan susu ya, tapi saya nggak cocok dengan susu. Dimanapun susu dengan aslinya dengan santan tetap akan berbeda taste-nya. Nah, ini dia sudah saya siram hasilnya. Terus waduh harum sekali ya. Oke. Nah, sudah jadi. Kemudian saya akan tata di sini. Nah, saya beri sedikit kecap. Kecap sesuai dengan selera saja ya. Kemudian kita akan tes sedikit. Seperti biasa, hasil daripada masakan ini harus kita tes rasa ya. Diaduk dulu. Nah, seperti ini kalau sebelum makan ya. Oke. Saya akan tes bagaimana rasanya. Nah, saya ambil. Iya. Saya ambil. Ya. Nah, saya akan tes hari ini. Pemirsa yang ada di rumah, kita lihat hasil masakan kita. Luar biasa. Semuanya didapat. Bumbu-bumbunya nikmat ya. Ini kalau mau dites kontes soto Betawi ini boleh dikontes ya dengan soto Betawi yang ada ya. Kemudian ini juga bisa dijadikan sebagai peluang bisnis ya. Bagi para pemirsa yang mempunyai bisnis atau catering, jangan lupa ini bisa di share gitu Ya. bumbu-bumbunya dan bisa dinikmati untuk menjual di masa pandemik ini. Iya. Soto Betawi ini juga Bu Eli enaknya pakai acar ya. Ya, betul. Nah, kalau nggak ada acar nggak enak. Nah, maka ini acarnya. Jadi pakai acar, kemudian pakai emping. Nah, disambel. Kalau bisa pakai sambelnya sambel yang pedas. Nah, kalau bagi yang suka, wah tambah enak. Nah, hari ini soto kita Betawi sudah selesai. Ya. Kita akan kembali lagi dan berjumpa dengan menu yang berikutnya. Jangan lupa, saya mohon bantu subscribe, itu gratis ya, jangan lupa. Udah itu pencet loncengnya. Mengapa? Kalau sudah pencet loncengnya, saya akan kirim terus ya menu-menu terbaru